Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini bersama saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Hari ini hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-16 dan gereja juga merayakan hari ini sebagai Pesta Maria Magdalena. Kita akan mendengarkan perikop Injil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 dan kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Injil mengisahkan perihal kejadian di sekitar makam Yesus saat Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya datang hendak mengunjungi makam Yesus. Yesus yang telah bangkit itu menyapa Maria, namun Maria tidak serta-merta mengenal bahwa yang menyapa dia itu adalah Yesus yang telah bangkit. Yesus malahan dikira seorang penunggu taman. Mengapa demikian? Jawabnya boleh jadi karena Maria sungguh terbawa oleh perasaan sedih. Boleh jadi juga kalut dan takut, malu, sehubungan dengan kematian Yesus yang demikian mengerikan itu.
Hal yang sama pun terjadi pada para murid yang lain. Bahkan Petrus kita tahu menyangkal Yesus di istana Kayafas ketika ia ditanya, apakah engkau adalah juga seorang murid? Dan dia mengatakan, tidak. Mengapa? Hati dan pikirannya sudah kalut. Dia takut, jangan-jangan dia juga akan turut ditangkap. Dua murid Emmaus pun punya pengalaman yang serupa. Dalam suasana batin yang gundah gulana, merana, pulang kampung, Yesus jalan bersama mereka dan menyapa mereka. Tapi aneh, mereka pun tidak serta-merta mengenal kalau orang asing ini tidak lain adalah Yesus. Maka saudara dan saudari, situasi makam kosong yang dialami oleh Maria Magdalena sesungguhnya adalah sebuah gambaran kekosongan serta kehampaan hati para murid. Untuk sesaat pikiran dan hati mereka, juga mata mereka seolah menjadi hampa dan hambar, kosong dan gersang. Dan saudara-saudari, hati dan pikiran yang seperti itu dengan mudah sekali diisi oleh hal-hal yang negatif, termasuk rasa curiga dan pikiran buruk. Maka tak heran kalau Maria Magdalena bahkan berpikir bahwa jenazah Yesus itu dicuri orang. Maria menurut hemat saya sedang memberikan kita cermin untuk berkaca. Saudara-saudari, kalau kita boleh jujur, kita pun akan menemukan diri kita seperti halnya Maria Magdalena. Yakni bahwa ketika kita mengalami saat-saat sulit di dalam hidup, saat-saat ada badai menghempas rumah tangga kita, keluarga kita, pribadi kita, kita pun dengan mudah terbawa kepanikan dan nalar kehilangan daya karena dilarut oleh rasa. Bahkan untuk problem tertentu, untuk sekejap orang bisa merasa seolah-olah dunia ini sedang kiamat. Kita segera mengalami kehampaan dan kekosongan hati dan pikiran karena ketidakmampuan kita untuk mengolah rasa dan mengasah nalar di dalam terang iman. Iman seharusnya justru nampak pengaruh dan bobotnya ketika manusia berhadapan dengan persoalan hidup dan aneka terpaan badai. Iman yang kuat akan nampak bagaikan rumah yang dibangun di atas dasar batu. Itu kata Yesus sendiri dalam sebuah perumpamaan. Saudara dan saudari, untuk itu Maria Magdalena pula memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Apa artinya melihat Tuhan? Sebagaimana ia memberi kesaksian kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Dalam Injil tadi jelas dikatakan bahwa setelah situasi makam kosong, Maria disapa oleh Yesus secara personal. Maria disapa dengan namanya sendiri, Maria. Seperti halnya Sakeus pun disapa oleh Yesus secara personal, Sakeus. Saudara-saudari, sapaan ini bukan hanya didengar oleh telinga kepala, tetapi juga oleh telinga batin Maria. Membuat Maria segera sadar bahwa orang yang dilihatnya bukanlah seorang penunggu taman, melainkan Yesus, Sang Putra Allah. Dia yang telah bangkit mulia mengalahkan maut. Maka pernyataan Maria Magdalena kepada para murid lain bahwa aku telah melihat Tuhan adalah sebuah undangan, bahkan tantangan bagi kita untuk semakin mengasah mata dan telinga batin kita
untuk selalu bisa melihat dan mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Apalagi dalam situasi susah, dalam situasi tertekan, dalam situasi yang sangat tidak kita inginkan. Kita tidak cukup hanya tahu banyak tentang Tuhan, bahkan mohon maaf kita pun tidak cukup hanya rajin berdoa. Karena umumnya di dalam doa kita lebih banyak meminta ini dan meminta itu. Meminta rezeki, memohonkan kesembuhan. Saudara-saudari, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kita pun harus meminta Tuhan sendiri menjernihkan mata dan telinga batin kita, sehingga di dalam setiap peristiwa kehidupan, baik suka apalagi dalam susah, kita masih dapat berkata seperti halnya Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan." Setelah melihat Tuhan lalu mendengarkan Dia, kita ingat suara dari langit saat pembaptisan Yesus. "Inilah putra yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia." Kalimat yang serupa ini pun nyata di dalam penampakan di Gunung Tabor. Dengarkanlah dia. Allah sendiri menghendaki kita mengalami kehadiran putranya dan mendengarkan dia. Inilah salah satu prinsip dasar keimanan kita sebagai seorang murid Yesus, yakni mengalami Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Hidup kita adalah sebuah kesaksian sebagai seorang murid yang telah melihat Tuhan, bukan dengan mata fisik tentu, melainkan dengan mata rohani, dan karenanya akan selalu mengalami kehadiran dan sapaannya dalam setiap tapak langkah kehidupan kita. Pengalaman akan kehadiran Yesus juga akan membuat kita pada saat tertentu akan mengalami dan mendengarkan apa yang dialami, dirasakan oleh Maria Magdalena sendiri ketika Yesus dengan lembut, dengan nada yang menyejukkan berkata kepada dia, "Jangan menangis." Boleh jadi kalimat yang sama pun Yesus ucapkan kepada kita sekalian yang sedang berhadapan dengan kesulitan dan persoalan hidup. Kita percaya saudara dan saudari, Yesus akan menghapus setiap tetes air mata kesedihan kita, air mata kepedihan dan kepahitan kita. Kita pun percaya Ia akan mengisi kekosongan hati dan pikiran kita dengan iman yang semakin teguh, harapan yang semakin kokoh, dan kasih yang semakin lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.